Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil tugas besar 2 Perbankan Syariah dengan materi pembiayaan musyarakah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu ada Dita Azahra Julianti, Muhammad Arwindani Suara Tamrin, Tegar Martuas Hasi Holan Siboro, Arvito Suryakusuma, Bilkis Bentria Fidanti, Anastasia Zalia Bilbina, dan Muhammad Afdal. Berikut susunan materi dari kelompok 4, yaitu bab 1 pembiayaan musyarakah, bab 2 studi kasus, bab 3 kesimpulan dan saran. Pada bab 1 pembiayaan musyarakah, yang dimana pengertiannya al-musyarakah atau syirka adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Menurut arti asli bahasa Arab, syirka berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya. Sirka terdiri dari dua jenis, yaitu sirka al-milk dan sirka al-uqud. Sirka al-milk adalah kepemilikan bersama dan keberadaannya muncul apabila dua atau lebih orang secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan. Sirka ini tercipta karena warisan atau wasiat. Selanjutnya, sirka al-uqud adalah syirka yang dianggap kemitraan dan sesungguhnya karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian. Syirka ini tercipta dengan cara kesepakatan tiap orang dari mereka memberikan modal dan sepakat berbagi untung dan rugi. Selanjutnya ada landasan hukum pembiayaan musyarakah. Dalam surat An-Nisa ayat 12, pengertian syuraka adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh, sedangkan dalam surat Al-Shad ayat 24, lafal akulata diartikan syurka, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama. Musyarakah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Dalam eh, Al-Quran, surat An-Nisa ayat 12 yang berbunyi, فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. Tetapi, jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. Lalu, surat surat Sot ayat 24 yang berbunyi wa inna katsiran minal qalata ilayya bagi baddahum ala badin ilallazina amanu wa amilus solihati wa qalilum mahum, yang artinya dari sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Landasan fatwa DSN MUI terkait musyarakah. Fatwa menjelaskan bahwa harus ada pernyataan ijab dan kabul yang dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad musyarakah. Hal ini diperhatikan sebagai berikut. Satu, penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menyebutkan tujuan kontrak musyarakah yang diadakan. Dua, penerimaan dari penawaran tersebut dilakukan pada saat kontrak atau akad berlangsung. Tiga, akad harus dituangkan baik secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara komunikasi modern. Lalu terkait pihak yang berkontrak, mereka harus cakap hukum dan memperlihatkan beberapa hal sebagai berikut. Satu, kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Kemudian dua, setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. Tiga, setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset masyarakat dalam proses bisnis normal. Empat, setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas masyarakat dengan memperhatikan kepentingan mitranya tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. Lima, seseorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri. Lalu kemudian terkait objek akad, yaitu modal, kerja,
keuntungan dan kerugian. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah satu, modal. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Dua, modal dapat terdiri dari aset perdagangan seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. Tiga, para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, atau menyumbangkan, atau juga menghadiahkan modal masyarakat kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan. Empat, pada prinsipnya dalam pembiayaan masyarakat tidak ada jaminan. Namun untuk menghindari terjadi penyimpanan, LKS dapat meminta jaminan. Selanjutnya, selanjutnya kerja. Satu, partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan masyarakat. Akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya. Dan dalam hal ini, ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Dua, setiap mitra melaksanakan kerja dalam masyarakat atas nama pribadi dan wakil dari mitranya, kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak. Kemudian keuntungan. Satu, keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian masyarakat. Dua, setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Tiga, seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya. Empat, sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad. Kemudian kerugian. Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Kemudian dalam biaya operasional dan persengketaan, biaya operasional dibebankan pada modal bersama. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Yang ketiga ada jenis musyarakah. Eh, Pertama adalah syirka al-mufada. Semua pihak setuju untuk bermitra dalam usaha dan berbagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Yang kedua adalah syirka al-inan, yaitu salah satu pihak menyediakan modal, sementara pihak lainnya menyediakan tenaga kerja dan keahlian. Tiga, ada syirka al-abdan. Para pihak bermitra dalam usaha dan berbagi keuntungan berdasarkan kontribusi tenaga dan usaha masing-masing tanpa menyertakan modal. Yang keempat ada syirka al-wujuh. Para pihak bermitra untuk mencapai tujuan tertentu atau kepentingan bersama. Dan pembagian keuntungan dapat ditentukan berdasarkan kontribusi atau kesepakatan sebelumnya. Kelima ada syirka al-mudarabah. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, tetapi kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Yang keenam ada syirka al-musyarakah. Semua pihak menyumbangkan modal dan bekerja sama dalam mengelola usaha, keuntungan, dan kerugian. Dibagi sesuai dengan kesepakatan dan setiap pihak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan bisnis. Yang ketujuh adalah syirka al-muzra'ah. Salah satu pihak menyediakan tanah untuk ditanami atau muzarah, sementara pihak lainnya menyediakan tenaga kerja dan pengelolaan. Dan terakhir, ada syirka al-muqradah, pihak yang menyediakan modal mempercayakan uangnya kepada pihak lain untuk diinvestasikan dalam usaha. Next. Keempat, ada manfaat pembiayaan masyarakat. Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan masyarakat ini. Di antaranya sebagai berikut, eh, yang A adalah bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Yang B, bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapat atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negatif spreads. Yang C, pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah. Yang kedua, bank akan lebih selektif dan hati-hati atau prudent mencari usaha yang benar-benar halal dan aman dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang real dan benar-benar terjadi. Itulah yang akan dibagikan.
Yang terakhir, prinsip bagi hasil dalam mudharabah atau musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di aman bank akan menagih penerima pembiayaan atau nasabah satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. Baik, yang kelima ada rukun dan syarat pembiayaan musyarakah. Pendapat para ulama mengenai rukun dan syarat eh, berkaitan dalam Islam beraneka ragam. Namun sebagian besar ulama berpendapat bahwa rukun dan syarat perikatan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama ada al-kidain. Al-kidain adalah para pihak yang melakukan akad sebagai suatu perbuatan hukum yang mengemban hak dan kewajiban. Ada dua bentuk al-kidain, yaitu manusia dan badan hukum. Yang kedua ada mahalul ak. Fakuko menetapkan 5 syarat yang harus terpenuhi pada objek akad. Yang pertama ada objek akad harus atau telah ada ketika akad sedang berlangsung. Apabila objek akad tidak ada, artinya tidak sah. Yang kedua, objek akad harus mal mutakawin. Akad yang mentransaksikan mal ghairu mutakawin seperti bangkai, darah adalah batal. Yang ketiga, ada diserahkan dapat diterimakan ketika akad berlangsung. Pada prinsipnya, para pehukum sepakat bahwa objek akad harus diserahkan sesegera mungkin setelah akad berlangsung. Yang keempat, objek akad harus jelas dan dikenali oleh para akidin fahukum. Sepakat bahwa objek akad harus diketahui oleh masing-masing pihak pengetahuan sedemikian rupa untuk menghindarkan perselisihan. Yang kelima, objek akad harus suci. Next. Yang keempat, eh, ada maudul ak. Maudul ak adalah tujuan dari perikatan yang dilakukan oleh para pihak. Yang kelima ada zikat al-qad. Zikat al-qad berupa ijab kabul. Para pihak yang melakukan ikrar ini harus memperhatikan 3 syarat berikut. Yang pertama ada jala ulmana, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan yang jelas sehingga dapat memahami jenis akad yang dikehendaki. Yang kedua, tawafuk, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Yang ketiga, ada jasmul iradatani, yaitu antara ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti dan tidak ragu dan secara tidak terpaksa. Eh, Sebab berakhirnya musyarakah. Menurut Satria dan Saputriha tahun 2018, hal-hal yang menyebabkan berakhirnya akad musyarakah apabila terjadi antara lain yang pertama ada salah satu pihak membatalkan meskipun tanpa persetujuan pihak lainnya. Sebab musyarakah adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kepastian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Yang kedua, ada salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertahasyaruf atau keahlian mengelola harta, baik karena gila maupun karena alasan lain-lainnya. Yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota syirkah lebih dari 2 orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. Yang keempat, salah satu pihak ditaruh di bawah tangan pengampunan baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian cirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya. Yang kelima, salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Yang keenam, modal para
anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah? Baik, selanjutnya menurut Muhammad 2016, musyarakah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut. Yang pertama, salah satu pihak menghentikan kontribusi modal dan kerja. Dalam musyarakah, jika salah satu dari dua mitra berhenti menyambung modal dan bekerja, beberapa pendapat berbeda muncul. Ada yang berpendapat bahwa akad musyarakah langsung berakhir tanpa pemberitahuan jika suatu pihak berhenti berkontribusi. Yang kedua, salah satu pihak meninggal dunia. Jika salah satu pihak dalam musyarakah meninggal, maka akad tersebut berakhir. Kehadiran kedua pihak penting dalam musyarakah, dan jika salah satu meninggal, kemitraan tidak bisa dilanjutkan. Hak dan kewajiban pihak yang meninggal akan diturunkan kepada ahli warisnya. Yang ketiga, salah satu pihak tidak menjadi tidak cakap hukum. Jika salah satu pihak dalam musyarakah mengalami masalah hukum seperti gila atau pailit, maka perjanjian musyarakah akan berakhir. Next. Nah, yang keempat, usaha yang dijalankan mengalami kerugian berat. Jika usaha dalam perjanjian musyarakah mengalami kerugian yang serius dan tidak berpotensi mendapatkan keuntungan lagi, maka perjanjian tersebut dapat berakhir. Kelima, tujuan akad sudah tercapai atau jangka waktu sudah berakhir. Akad musyarakah akan berakhir apabila tujuan telah tercapai atau jika waktu yang diperjanjikan telah berakhir. Yang keenam, salah satu pihak menarik diri dari perjanjian. Dalam musyarakah, satu pihak diberi kewenangan untuk mengundurkan diri dari perjanjian melalui pemberitahuan tertulis kepada mitra kerjanya. Yang ketujuh, penyalahgunaan dana oleh salah satu pihak. Prinsip dalam dasar musyarakah terpaku pada kepercayaan dan kerjasama yang adil antara pihak-pihak yang terlibat. Kedelapan, force majeure, keadaan memaksa. Keadaan memaksa atau force majeure seperti bencana alam atau perang dapat mengakibatkan pembatalan akad musyarakah jika pelaksanaan menjadi tidak mungkin. Next. Nah, dari studi kasus, sini ada studi kasus BMT Dana Barokah Multiland adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, bertujuan membantu pertumbuhan UMKM dan usaha kecil masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dalam konteks pembiayaan masyarakat, musyarakah, BMT memberikan sebagian modal yang dibutuhkan, contoh 70%. Sementara sisanya yaitu 30% berasal dari modal nasabah. Pihak BMT akan memberitahu nasabah besaran nisbah bagi hasil yang akan diberikan. Di BMT Dana Barokah sendiri, penentuan bagi hasil disesuaikan sebesar 2,5%, namun ada juga nasabah yang tidak diberatkan untuk memberikan bagi hasil. Namun tentunya telah dilakukan survei yang mendalam sehingga keputusan tersebut diambil. Perhitungan bagi hasil di BMT sendiri masih dilakukan secara manual karena proses perhitungan bagi hasil yang dilakukan secara manual, maka pihak teller akan langsung menghitung pada slip pembiayaan musyarakah dan kartu pembiayaan. Tentunya dibantu dengan alat hitung kalkulator agar tidak salah. Di dalam slip atau kartu pembiayaan akan tertera beberapa modal yang dipinjam, nisbah bagi hasilnya, tanggal jatuh tempo, dan beberapa lama angsuran yang akan dilakukan. Next. Nah, contohnya, Sarah meminjam uang di BMT Dana Barokah Multiland pada tanggal 12 Januari 2011 sebesar 1 juta.
yang digunakan untuk keperluan modal usaha dengan menggunakan pembiayaan musyarakah dengan jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan. Uang yang diterima 1 juta, nah dikurang 1 juta dikali 25%, kurang 980. Besar angsuran sama dengan pokok plus bagi hasil. Jadi 1 juta dibagi 12 plus 1 juta dikali 25% sama dengan 84.000 ditambah 25.000 sama dengan 109.000. Jadi Sarah harus mengancur pembiayaan ke BMT setiap bulannya sebesar 109.000 yang terhitung sejak tanggal 12 Januari 2012 sampai 12 Februari 2012. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan presentasi dari sini. Di sini pada bagian analisis, berdasarkan analisis penerapan pembiayaan masyarakat di BMT Dana Barokah Muntilan sesuai secara umum dengan prinsip syariah. Namun ada beberapa ketidaksesuaian dengan standar yang ada. Bagi hasil dalam pembiayaan masyarakat ditetapkan sebesar 2,5%. Namun dapat diubah jika nasabah dianggap ekonominya tidak mampu setelah survei. Next. Jadi di sini menurut kesimpulan kami, pembiayaan masyarakat merupakan pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara bank dengan nasabah, di mana kedua pihak sama-sama menyertakan modal untuk membiayai suatu usaha atau proyek tertentu. Dalam pembiayaan masyarakat, proporsi pembagian keuntungan ditentukan sesuai kesepakatan di awal akad, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan porsi modal masing-masing. Dalam implementasi pembiayaan masyarakat di BMT Dana Barokah Muntilan, perlu dilakukan perbaikan pada beberapa aspek. Pertama, perlu penyesuaian pada penetapan nisbah bagi hasil di awal akad agar sesuai dengan prinsip syariah. BMT Dana Barokah Muntilan harus menetapkan nisbah ini pada awal akad bersama dengan nasabah sebagai bagian dari kesepakatan bersama. Next. Di sini saran dari kelompok kami, satu, perlu penelitian lanjutan tentang efektivitas pembiayaan masyarakat untuk meningkatkan kinerja lembaga keuangan syariah dengan analisis kuantitatif dan kualitatif terhadap kontribusinya pada profitabilitas bank syariah. Yang kedua, dibutuhkan kajian mengenai respon dan preferensi nasabah terhadap skema pembiayaan masyarakat dibandingkan dengan skema lainnya, seperti murabahah dan ijarah. Kemudian saran ketiga, penelitian terapan mengenai peran pembiayaan masyarakat dalam pemberdayaan UMKM diperlukan dengan menganalisis kontribusi terhadap pertumbuhan output dan lapangan pekerjaan di sektor UMKM setelah mendapatkan pembiayaan masyarakat. Yang keempat, diperlukan kajian pengembangan model pembiayaan masyarakat yang lebih mengedepankan aspek keadilan dan kesetaraan antara lembaga keuangan syariah dan nasabah. Yang kelima, benchmarking model pembiayaan masyarakat pada bank-bank syariah di berbagai negara perlu dilakukan untuk mempelajari praktik-praktik terbaik dan mendorong inovasi produk dengan mengadopsi praktik global yang relevan dengan konteks lokal Indonesia. Dan yang terakhir, yang keenam, adalah penelitian strategi edukasi dan komunikasi yang efektif terkait produk pembiayaan syariah seperti musyarakah perlu dilakukan untuk meningkatkan literasi masyarakat dan kesadaran terhadap produk syariah. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.